أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, harusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini. Dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat. Tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar. Tapi bikin itu masjid seperti museum. Besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum. Tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis, memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama Muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka,
sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya. Akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya, apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan, berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial, dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak, nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak, nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Nak, jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu. Yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Wujudlah kita harapkan insan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok.
Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, tahun 1990-an. Beliau nyatakan akan datang suatu saat nanti virus yang menyerang umat. Virus itu menggerogoti umat muslim dimanapun berada. Hari ini di tahun 2021 saat negeri kita bahkan seluruh dunia dilanda virus COVID-19, banyak jatuh korban hingga jutaan manusia tewas dan angka kemiskinan meningkat tajam. Penderitaan demi penderitaan dialami umat apabila menjauh dari Allah Maha Pencipta. Maka ketaatan umat adalah obat yang sesungguhnya. Kembali ke masjid, kembali membaca Al-Quran, kembali mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Hanya kembali kepada Allah obat segala penyakit. Bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian nasihat Kiai Haji Zainuddin MZ semasa beliau masih hidup dahulu kepada kita umat muslim di Indonesia. Kali ini ceramah beliau yang kita tayangkan adalah nasihat umum tentang rumah tangga. Kehidupan sosial masyarakat, mendidik anak di masa penuh tantangan moral dan akhlak, muhasabah diri, introspeksi akhlak, kekuatan iman dan takwa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. كياي هاجي زين الدين MZ في التسعينيات صرح بأنه سيأتي وقت يهاجم فيه الفيروس الأمة وسيبتلع الفيروس المسلمين أينما كانوا. اليوم في عام 2021 عندما أصيب بلدنا وحتى العالم كله بفيروس كوفيد-19 مات العديد من الضحايا ومات الملايين وزاد معدل الفقر بشكل حاد. المعاناة من أجل المعاناة التي يعيشها الناس بعيدا عن الله الخالق. فطاعة الناس هي الطب الحقيقي. نعود إلى المسجد، نعود إلى تلاوة القرآن، ونعود لدراسة السنة النبوية، إلا أن العودة إلى الله علاج لجميع الأمراض. توبوا إلى الله ربنا الطبيعي. هذه هي نصيحتك يا حاج زين الدين محمد عندما كان لا يزال على قيد الحياة لنا نحن المسلمين في إندونيسيا. هذه المرة محاضراته التي نقدمها هي نصائح عامة حول الأسرة والحياة الاجتماعية وتربية الأطفال في وقت مليء بالتحديات الأخلاقية والأخلاقية والتأمل الذاتي والاستبطان الأخلاقي وقوة الإيمان والتقوى. نأمل أن تكون مفيدة لنا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.